Halo semua sahabat Nusantara, apa kabar? Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Richard. Opa-opa yang masih suka bergaya ini ya. Nah, malam ini kita membahas tentang bagaimana kita bersahabat dengan diri sendiri ya, dengan keadaan, dengan segala sesuatunya yang tidak kita bisa rubah. Jadi, kalau kita bisa bersahabat dengan hal-hal tersebut, menerimanya semuanya, jadi kita tuh akan lebih bahagia dalam hidup ini. Itu adalah salah satu rahasia saya juga ya. Jadi saya tuh menerima semuanya apa yang tidak saya bisa rubah. Oke, sekarang kita bicara contoh-contohnya ya, apa yang kira-kira kita tidak bisa rubah dalam hidup kita. Contohnya kita itu dilahirkan dari keluarga mana, apakah kita keluarga petani, keluarga pengusaha, pejabat, nelayan, apapun itu kita harus terima aja dan kita syukurin ya. Jadi kita nggak boleh mengeluh, oh kenapa saya dilahirkan jadi petani, kenapa saya dilahirkan jadi anak nelayan, itu kita tidak bisa mengubahnya. Jadi kita tuh sehingga yang kita nggak harus pikirin, jadi kita buang jauh-jauh sehingga otak kita itu akan diisi oleh hal-hal baru yang lebih positif, yang lebih rasional. Yang kedua adalah misalnya kita dilahirkan dengan kulit yang hitam, yang rambut keriting, atau kita dilahirkan dengan hidung tidak mancung, kurang tinggi, ya kita terima aja. Jadi kita nggak usah pikirin ya, jadi kita lebih fokus pada kelebihan kita. Misalnya kita itu dilahirkan dengan otak yang cerdas, pintar, atau punya kelebihan-kelebihan yang lain. Jadi kita fokus dengan kelebihan kita dan kita gali apa-apa aja kelebihan kita dan kita kembangkan. Jadi apa-apa yang merupakan kelemahan dari kita nggak usah pikirin. Waktu saya kecil saya suka diketawain sama teman-teman, bibir saya terlalu lebar, kuping saya terlalu besar. Dulu sedikit kepengaruh, tapi seiring berjalannya waktu sekarang saya nggak pernah bikin hal tersebut. Jadi saya lebih fokus dengan kelebihan saya kembangkan dan saya lebih happy. Nah, sejak COVID melanda dunia dan Indonesia ya, kita banyak belajar dari hal-hal tersebut. Jadi dalam hidup ini itu kita harus bersiap diri dengan segala sesuatu hal terburuk akan terjadi pada diri kita. Contohnya, kita bisa saja setiap saat kehilangan pekerjaan, kita bisa kehilangan orang tua, saudara, teman, pacar, apapun itu. Jadi ketika hal itu melanda kita nggak terlalu shock dan nggak kaget. Contohnya sejak COVID kemarin, berapa hari sebelumnya kita masih ngobrol-ngobrol sama saudara, sama orang tua, sama sahabat, sama siapapun itu, tiba-tiba ada kabar dia udah meninggal. Kan kita kaget kan. Jadi itulah kenapa kita harus mempersiapkan diri kita dengan hal-hal terburuk. Terus contohnya kita tuh bisnis lancar ya, kita juga percaya aja sama sahabat, sama teman, tiba-tiba hal buruk terjadi ya, kita lumayan sukses, teman-teman yang dulunya baik pada ngambilin kita punya bisnis ya. Pokoknya ibaratnya itu dalam bahasa persahabatannya itu menusuk dari belakang, padahal kita saling bantu mereka. Ya udah, kita terima aja, kita ambil hikmahnya, ke depannya kita harus lebih hati-hati ya. Karena atau yang lagi punya pasangan tiba-tiba mereka pergi dengan berbagai alasan ya, jadi udah mau gimana lagi, kita terima aja, jangan terlalu mikirin terlalu lama, maksudnya merenung bersedihnya. Karena apa? Di dunia ini tidak ada yang permanen. Ingat itu ya, di dunia ini tidak ada yang permanen apapun itu. Misalnya kita masih punya orang tua, suatu saat orang tua kita itu menua dan meninggal, pergi dari kita. Kita punya saudara dulunya banyak misalnya, masing-masing sudah berkeluarga, akan hidup masing-masing dan akan jarang ketemu. Terus punya sahabat, semakin bertambahnya usia, orang semakin sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi untuk bersama kita itu waktu sudah terbatas. Atau yang punya pasangan atau pacar atau apapun itu
dengan nggak disangka-sangka tiba-tiba pergi dengan berbagai alasan kan. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita dan kita harus siap menerima perubahan tersebut dan kita harus melanjutkan hidup. Jadi caranya gimana? Ketika hal-hal yang kita tidak inginkan itu menimpa kita, ya, kita lebih akan menyibukkan diri dengan hobi kita, pelajari hal baru, ambil segi positifnya yang biasanya nggak seperti saya. Kemarin waktu sejak COVID saya dulu rajin nge-gym. Sekarang ya maksudnya dulu saya malas. Jadi dulunya gendut, sekarang jadi berotot. Itu kan hal positifnya. Ya, saya belajar banyak bahasa. Jadi waktu saya nggak ada mikirin yang lain-lain lagi. Karena memang bisnis sejak COVID itu menurun drastis. Jadi saya nggak mikirin, nggak pusing. Karena hidup ini semuanya kita hanya bisa berusaha yang nentuin yang di atas. Pokoknya kita yang penting berusaha ya. Nah, sekarang saya akan membahas masing-masing pribadi manusia itu punya kelebihan. Jadi jangan kamu enak, kamu banyak duit, kamu cakep, apakah? Enggak, semua orang itu pasti ada kelebihannya dan ada kelemahan. Jadi kita fokus pada kelebihan kita aja. Jangan pikirin kelemahan kita. Saya dulunya dari orang biasa, dari anak petani, kerja di pabrik, jadi tetap jadi orang biasa, lama-lama seiring meningkatnya karir semakin tinggi, belajar bisnis segala macam, dulu nggak ada musuh, sekarang jadi banyak musuh. Itu udah biasa, banyak mencemooh, tapi saya nggak kiri. Kita nggak usah mendengarkan omongan orang. Jadi kita kalau kita merasa benar, kita jalannya benar, nggak mencuri, nggak menyusahin orang, ya jalanin aja. Itu prinsip saya ya. Saya nggak peduli orang mau ngomong apa tentang saya, masa nggak peduli. Saya tetap jalankan usaha dengan benar, jalankan hobi saya. Orang mau ngomong apa, mau nerima terserah. Itu kan nggak nyuri. Saya nggak nyusahin orang. Dan kita harus mandiri ya. Mau laki mau perempuan zaman sekarang harus mandiri. Karena satu saat kalian, misalnya nih wanita yang sudah berkeluarga ya, menggantungkan hidupnya hanya sama suaminya. Tiba-tiba suaminya meninggal, mau gimana? Jadi tetap semua pendidikan penting. Semua harus bisa cari uang kalau itu menurut saya. Jadi kita nggak boleh tergantung sama siapapun. Setidaknya kita bisa earn atau menghasilkan uang sendiri. Ini prinsip saya ya, supaya kita itu merasa lebih happy, nggak tergantung sama siapapun. Selama kita masih dibantu ya, maksudnya selama masih ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya pasangannya punya penghasilan bagus ya nggak apa-apa, tapi tetap diri kita persiapkan untuk untuk bisa menghasilkan juga. Suatu saat ada masalah, salah satu pasangan meninggal, dan kalian masih bisa berusaha dan menghasilkan uang untuk keluarga. Dan satu lagi, seperti yang saya bilang, di dunia itu kan tidak ada yang permanen ya. Jadi kita harus menyiapkan diri sebenarnya. Jadi supaya menghadapi segala sesuatu yang dadakan nggak kaget ya. Oke teman-teman ya, sayangin diri kalian, mandiri, happy aja. Karena hidup ini gak akan pernah jauh dari masalah. Masalah satu habis, atau lagi yang baru. Selama kita hidup, pasti akan selalu ada masalah. Oke, sekian dulu tips dari saya untuk malam ini untuk hidup yang bahagia. Sehat selalu, tampilkan pesonamu dan jangan terlihatkan sendiri. Sampai ketemu di video saya berikutnya.